Halo, selamat sore teman-teman yang ada di LinkedIn, yang ada di grup WA, yang ada di YouTubeku, dimanapun teman-teman berada semua, ya, yang lain juga. Di sini aku pengen sharing lagi terkait dengan, yuk kita bahas terkait dengan FAQ yang biasa ditanyakan oleh teman-teman. Maaf untuk bagian segmen tersebut jarang aku update karena dari kemarin banyak banget jadwal yang hubungannya dengan sharing coaching menggunakan Zoom dari teman-teman job seeker. Nah, di sini pertanyaannya udah banyak banget nih. Yuk kita sharing bareng. Ingat ya teman-teman, di sini aku bukan seorang HR, aku di sini seorang user dan di sini aku nggak bilang bahwa aku seorang ahli, namun di sini aku akan sharing berdasarkan pengalamanku pribadi, hasil sharing dari teman-teman HR maupun buku-buku yang sudah aku baca. Semoga dari sharing ini bisa menjadi alternatif jawaban terkait dengan apa yang sebaiknya teman-teman bisa coba lakukan apabila dari saran-saranku ini, dari sharing-sharingku ini masih belum dicoba. Namun apabila terkait dengan topik yang kita diskusikan ini, teman-teman masih merasa bahwa oke, aku masih butuh penjelasan lanjutan, silahkan bebas untuk hubungin aku, nanti bisa lewat LinkedIn, bisa lewat kolom komentar yang ada di YouTube kayak gitu. Terus bagi teman-teman yang pengen gitu ya sharing-sharing atau ada pertanyaan yang yuk kita diskusiin bareng gitu, boleh tinggalkan apapun halnya itu. Nanti linknya ada di deskripsi, silahkan diisi. Privacy pasti akan dijamin gitu. Yang penting kita bareng-bareng untuk berbagi ilmu. Oke, aku dari dulu selalu bilang bahwa tidak harus pintar dulu untuk sharing, tidak harus menjadi orang kaya dulu untuk beramal. Yang penting kita bantu teman-teman setulus hati, semoga nanti ke depan akan memperoleh karir sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Nah, di sini aku pengen baca terkait dengan pertanyaan yang sudah muncul di form. Apa ya yang muncul di sini, coba aku pilih ya. Oke, kita jawab ya. Saya sempat bekerja, setelah itu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, sekarang saya ingin memutuskan untuk bekerja lagi. Sebaiknya saya tulis di CV atau tidak ya? Kalau saya sempat lama vakum dan menjadi ibu rumah tangga. Terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman di sini nih, ada nggak dari teman-teman di sini bahwa pada saat itu teman-teman pernah menjadi seorang wanita karir, kemudian berkeluarga mungkin kali ya, kemudian karena ingin berfokus untuk mengurus buah hati, sehingga teman-teman sempat untuk sedikit rehat gitu ya, keluar dari dunia profesional, namun karena suatu pertimbangan, misalkan putra putrinya sudah bisa ditinggal, kemudian teman-teman memutuskan oke, aku akan masuk lagi ke dunia profesional gitu ya. Dari pertanyaan tadi, apakah status terkait menjadi ibu rumah tangga ini harus saya tuliskan di CV? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman, begitu. Jadi setiap kegiatan yang muncul di CV adalah kegiatan yang sifatnya produktif, yang ingin teman-teman jual gitu ya ke perusahaan, sehingga akan terbaca bahwa oke, ini adalah karakter seorang kandidat, yaitu saya, dengan sederet pengalaman-pengalaman profesional, di mana ini semoga akan cocok dengan kualifikasi dari posisi yang sedang dibuka. Tapi gimana kalau memang akhirnya saya menjadi ibu rumah tangga, tapi saya memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan lagi? Banyak teman-teman, mungkin bagi yang belum tahu di luar sana gitu ya, banyak orang-orang yang sudah melakukan hal tersebut, bahwa sempat rehat dari dunia profesional, kemudian ingin kembali lagi ke industri gitu. Gimana caranya? Nah, di sini aku pengen sharing beberapa tips ya teman-teman, terkait dari yang ada di CV dulu. Tadi ya, di CV itu pasti ada kegiatan, ada pengalaman profesional. Di dalamnya pasti ada timestamp atau penanda waktu. Misalkan teman-teman pernah mengenyam pendidikan periode ini sampai ini, pernah bekerja periode di perusahaan ini periode ini sampai ini, pernah magang periode ini sampai ini, pernah ikut organisasi dan kepanitiaan ini sampai ini, terus seperti itu. Nah, pasti pada saat teman-teman memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, maka akan ada space kosong di sana. Oke, nah yang menjadi fokus di sini adalah bukan menjadi status ibu rumah tangganya. Coba bagi uh, kakak penanyanya ini gitu ya, coba diingat-ingat selama menjadi ibu rumah tangga tersebut, dalam periode tersebut gitu ya, ada tidak kegiatan-kegiatan profesional di mana jangan hanya dilihat seperti ah ini cuma sampingan kok, ah ini cuma kecil-kecilan kok,
ini cuma bantu-bantu doang kok, ini cuma keisenganku doang kok sambil ngurus anak. Jangan lihat itu. Tapi adalah kegiatan itu bisa memunculkan suatu kemampuan yang sifatnya itu soft skill maupun hard skill atau technical skill, di mana itu bisa dijual menjadi suatu nilai yang memahalkan diri, dan itu memang relevan harus dimiliki gitu ya ke perusahaan-perusahaan atau posisi-posisi yang sedang dibuka. Misalkan teman-teman di sini memang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi waktu di rumah ternyata menjadi dropshipper atau reseller pakaian-pakaian bayi misalkan gitu, atau pakaian-pakaian ibu hamil seperti itu. Kemudian teman-teman menjual ini di marketplace atau secara online di sosmednya teman-teman gitu. Begitupun juga kalau secara offline juga, jadi menjualkan produk secara online dan offline. Nah, hal semacam ini merupakan suatu kegiatan yang sifatnya satu produktif, yang kedua pasti akan memunculkan soft skill dan technical skill. Macam-macam. Kalau yang udah jelas kan pasti bidang sales dan marketingnya ada, tapi kegiatan di dalamnya kan macam-macam. Misalkan teman-teman pasang ads ini itu berarti teman-teman bisa social media ads. Kemudian ada promosi, di dalamnya ada proses administrasi, di dalamnya ada proses presentasi dan lain-lain. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang boleh dimasukkan di CV, oke? Jadi bukan periode kosong dibilang bahwa status ibu rumah tangga periode sekian sampai sekian, bukan. Tapi dalam periode kosong tersebut gara-gara memiliki kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga, teman-teman sudah melakukan apa? Tidak harus kerja kantoran, teman-teman. Usaha entrepreneurship yang ada di rumah, kemudian mungkin part time atau freelance apapun, misalkan jadi content writer gitu ya, atau misalkan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya itu adalah training. Teman-teman ikut pelatihan, ikut sertifikasi, mungkin ada organisasi yang akhirnya teman-teman bisa gabung di sana. Nah, ini boleh silahkan dimasukkan. Nah, bagi yang belum punya pengalaman seperti ini dan memang memutuskan untuk oke, saya ingin berkarir lagi seperti itu, maka saya akan sarankan sesaat setelah teman-teman menonton video ini, maka teman-teman silahkan ikuti kegiatan produktif apapun itu yang tadi ya relevan dengan background dan target karir yang akan diambil. Karena kita tidak akan menilai seseorang berdasarkan apa yang tidak tertulis di sana. Misalkan kayak teman-teman ada periode kosong seperti itu, kemudian teman-teman lempar CV itu. Nah, kita tidak akan mendebak, ini kosong, padahal dia perempuan. Mungkin dia ini fokus jadi ibu rumah tangga deh. Kita tidak akan melakukan tebak-tebak seperti itu. Oke. Dan yang kedua adalah tidak usah memasukkan informasi yang memang itu bukan suatu pertimbangan dalam pencocokan tadi ya, kandidat dan semua keahlian profesionalnya, which is karakter dari si kandidat ini, dan dengan kualifikasi loker yang sedang dibuka. Paling dari aku itu dulu teman-teman. Apabila teman-teman ada yang lain ya, khususnya teman-teman yang lain ada alternatif jawaban untuk rekan kita satu ini, bagaimana sih tips dan trik pada saat kita ada periode kosong, saat kita menjadi seorang ibu rumah tangga dulu dan kita memutuskan untuk kembali ke industri. Nah, bagi yang punya pengalaman pribadi gimana caranya, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar, atau boleh nanti di-sharing ke aku melalui YouTube, WA pribadi, email, atau LinkedIn gitu. Nanti akan aku bikin lanjutan dari pembahasan dari pertanyaan rekan kita yang satu ini. Demikian teman-teman, semoga bisa membantu. Selamat mencoba dan semoga bisa menemukan segera pekerjaan impian. Terima kasih.